Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Septiani, saya peserta pelatihan dasar Kementerian ATR BPN gelombang 3, golongan 2, angkatan 8, tahun 2021. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Berikut videonya. Daftar isi. Bagian pertama mengenai manajemen ASN. Bagian kedua mengenai pelayanan publik. Bagian ketiga mengenai whole of government. Manajemen ASN. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas pegawai ASN: melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kode etik ASN. Fungsi dari kode etik ASN yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Manajemen ASN. Manajemen P3K. Sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan berintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Bagian 2, yaitu pelayanan publik. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Definisi pelayanan publik.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi barang dan jasa, yakni barang semi privat, contohnya jalan tol dan fasilitas bandara. Kemudian barang publik, contohnya udara bersih dan jaminan keamanan TNI dan Polri. Yang ketiga, barang privat, yakni rumah dan mobil. Yang keempat, barang semi publik, seperti sumber air bawah tanah dan hasil hutan. Prinsip pelayanan prima. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Praktik etiket dalam pelayanan. Etiket dalam menyampaikan salam. Etiket dalam berjabat tangan. Etiket dalam menerima tamu. Etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Bagian 3, Whole of Government. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai konsep WOG, penerapan WOG, best practice penerapan WOG di berbagai negara, dan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Definisi WOG, Whole of Government, adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG? Alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting. Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. 5 macam pola pelayanan publik. Pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Best practice WOG di beberapa negara. Asas-asas terkait dengan implementasi WOG, yakni asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.